Halo teman-teman, ini balik lagi sama aku. Ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan membuat tutorial lagi ya. Jadi kita agak luput dari tutorial, gak apa-apa ya. Dan ini sudah di request ya oleh beberapa teman-teman unik kita, yaitu membuat loading screen. Nah, dimana hasilnya seperti di video ini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti di video tadi ya. Kita akan buat sama proses di mana ada loading. Setelah loading selesai, maka kita akan bermain seperti biasa ya. Jadi keuntungan loading ini adalah menunda supaya player gak bisa kemana-mana ya. Dan di dunia ini kita bisa ngeload atau menggenerate objek-objek dulu ya sebelum bisa dimainkan. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, jadi yang pertama-tama seperti biasa yang kita lakukan yaitu membuat UI-nya dulu ya. Di sini kita langsung aja masuk ke setting. Kita edit di UI ini. Nah, ini kita rename aja menjadi main. Terus kita copy aja. Ini kita ubah jadi ads. Kita rename jadi loading. Nah, seperti ini aja ya buat loading screen-nya nanti. Dan di loading ini kita langsung aja edit ya. Nah, jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Ya, kita akan desain dulu ya supaya mempercantik tampilannya. Jadi aku akan mempercepat videonya. Oke, ini udah jadi ya desain sederhananya. Kalian juga bisa ikutin ini ya desainnya atau buat sendiri ya. Yang pertama di sini ada buat judul gamenya, jadi kalian bebas masukin nama gamenya apa ya. Dan di bawah ini ada namanya progress bar supaya apa namanya ya buat loadingnya. Jadi dia ada static ini ya menggunakan progress bar, dan di bawahnya ini dibuat persen nanti supaya kita tahu sudah sampai mana progress barnya nanti. Nah, jadi seperti ini aja tampilan sederhananya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke UI property ini dan kita akan tambahkan namanya broadcast ya. Nah, di sini tambahkan aja namanya, samain aja loading ya. Oke. Kita confirm. Nah, terus kita masuk ke dalam scriptnya. Nah, selanjutnya kita akan buat namanya perulangan ya. Perulangan ini untuk apa ya? Untuk supaya progress barnya nambah terus ya sampai ke 100%. Di sini kita akan gunakan local variable aja ya. Nah, local variable-nya ini kita buat 0, terus kita panggil namanya logic keep loop until, dan di sini kita akan gunakannya ya. Di sini dia akan mengulang terus menerus sampai a variable local variable a ini sampai sama dengan 100. Nah, kalau sudah sampai 100 a nya maka dia berhenti perulangan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kan kita akan buat perulangan ini. Di dalam perulangan ini kita akan buat supaya a nya terus bertambah ya, jadi gak nge-stuck ke 0 terus. Sini kita akan buat panggil set a, kita ke expression panggil operator number ini. Nah, jika sudah kita geser lagi a ke sini, terus kita ke expression lagi, kita ambil namanya number pick random integer ya. Buat apa ya? Buat random aja ya nambahnya, biar gak apa namanya mulus gitu, bertambah 1 1 1. Jadi secara random bebas ya, antara 1 sampai 4 aja, jadi ada jedanya dikit gitu ya. Selanjutnya kita akan set progress barnya sama dengan variabel a ya. Kita pilih ini progress barnya, yaitu properti apa? Current value-nya. Nih, kita samain dengan a. Nah, jadi kalau si a ini nambah, maka progress barnya ikut nambah juga ya. Seperti itu. Terus selanjutnya kita akan buat ini, angkanya juga ngikutin ya, yang 0% ini. Jadi kita set juga ya. Ini kita copy paste, kita pilih objek ininya, teksnya. Nah, ini kita ubah jadi teks. Nah, kita akan gunakan join ya buat teksnya supaya lebih rapi aja. Nih, ini pindahin sini. Oke, gak bisa, kita harus gunakan namanya property ya. Kita convert value-nya number jadi string. Kita pindahin a ini, propertinya to string. Nah, jadi seperti ini ya. Terus ini yang b-nya kita ubah jadi persen. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan nambahkan namanya kondisi ya, atau logic if, supaya jika a ini sampai 100 maka kita akan berpindah ya ke UI selanjutnya, atau sama dengan semuanya selesai gitu. Kita di sini a sama dengan, bukan sama dengan ya, tapi lebih dari sama dengan 100, karena ini random ya, gak mungkin dia pas 100 ya.
Untung-untungan aja kalau pas sampai 100. Oke, jika A lebih dari sama dengan 100, ngapain nih? Yang pertama kita akan buat si teks tadi jadi 100 ya, karena ini random nggak mungkin pas 100 tadi. Teks ini kita copy paste aja, time below sini, ini pindahin sini aja, nggak perlu pakai persen. Nah ini kita hapus, kita buat jadi 100% gini. Nah selanjutnya kita akan disable, kita true kan namanya joystick, toolbar dan jam button ya. Jadi pertama kali kita akan buat disable dulu supaya nanti menampilkan UI-nya lebih full gitu kelihatannya. Nah ini udah aku disable ya, aku nonaktifkan. Ini kalau aktif ya maka ada di layar kita ya nih. Jadi jelek ya. Maka dari itu kita akan hapus saja ininya, joystick, jam button dan toolbarnya. Jadi kalau kita play maka jadinya seperti ini ya. Nah jadi bersih tampilan kita. Oke, kita lanjut lagi masuk ke dalam UI, edit, property, edit. Karena kan kalau sudah sampai 100 sudah selesai, jadi kita akan buat jadi true lagi ya yang tadi. Jam button tadi, joysticknya kita ke sistem sini. Nah kita ke property, kita cari namanya world, kita pilih joystick, kita ubah jadi true ya. Nah kita copy paste saja ini sampai ketiganya, joystick, jam button dan toolbar. Oke, dan langsung aja kita transisi ya UI-nya, kita change UI. Ini execute current player, kita ke comment, terus kita cari namanya UI, kita ke change UI, kita pindahkan ke main ya, yang enggak ada UI-nya tadi. Oke, yang terakhir kita akan kasih jeda ya, menggunakan wait ini bebas. Kalau loadingnya mau cepat, maka kita ubah jadi 0,1 bisa ya, mau cepat ya, mau lambat ya 1 detik gitu. Saran aku sih gak usah terlalu cepat ya, aku 0,3 aja kayaknya cukup, atau 4. Nah udah kayaknya ini gini aja ya, tapi kita akan coba dulu apakah ada bug ya. Ini juga kita kasih jeda supaya gak langsung berubah gitu, 1 detik aja. Nah selanjutnya kita akan gunakan namanya trigger box ya, untuk memicu si broadcast yang berada di UI tadi. Di sini kita panggil aja namanya trigger box ya. Ini trigger box, dan jangan lupa kalian harus letakkan di spawn point ya. Ini harus ya supaya bisa terpicu ya. Karena setiap player masuk pasti akan spawn di spawn point ini. Jadi jangan lupa ya, harus tepat di sini. Spawn point kuning ini. Nah, gini aja, terus kita masuk tambahkan script. Dan di sini tinggal execute aja namanya broadcast comment group broadcast, dan kita pilih broadcast loading tadi, confirm. Nah, dan kita akan coba ya. Sini kita change UI-nya. Pertama kita ke main aja dulu ya. Ads ke loading aja dulu. Ini aku di atasnya supaya langsung terpicu ya. Anggap aja aku player masuk di dunia ini. Kita play. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat ya, loading perlahan-lahan, jeda-jeda gitu ya. Seperti kelihatan realistis saja. Walaupun ini cuma palsu ya. Kita tunggu sampai 100. Cetek, dan berhasil kita buat ya. Namanya loading screen. Jadi hasilnya seperti tadi ya. Dan kalau kita picu lagi ini di trigger boxnya nggak bisa ya. Karena kondisinya sudah terpenuhi. Nah, sekali lagi yang terakhir ini kita akan coba lagi play. Nah, dan ini masih ada ya joysticknya, toolbarnya, dan jam button ya. Karena tadi kita ubah ke true maka dia akan ada ya. Jadi kita harus ubah false lagi. Nah jadi seperti itu ya. Oke, kayaknya seperti itu dulu ya buat tutorial loading screen-nya. Simple aja ya, kita nggak perlu ribet-ribet lagi karena udah ada yang otomatis. Oke teman-teman, ini kayaknya cukup sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita bisa membuat loading screen seperti di video tadi ya. Oke, jadi jika kalian ada pertanyaan atau request konten silahkan komen aja ya di video aku, dan aku akan coba bantu jawab nanti. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.